Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Bu, Ibu tahu nggak siapa orang yang paling pelit? Kata yang pojok, laki saya Pak Ustaz. Orang yang paling pelit itu orang yang kalau dia dengar nama Nabi disebut, dia nggak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling mau dibilang pelit. Maka baca sholawat kepada Nabi ketika nama beliau kita dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin, Bu. Amin aja pakai dipaksa. Ibu kenapa ngantuk atau terkesima melihat saya? Ibu pernah nonton saya di SCTV pernah? Belum. Antv pernah di Antv? Belum juga. TV One? Punya TV nggak sih di rumah? Semuanya belum. TVRI dan TVRI pernah belum? Belum juga. Emang Bu, saya cuman ada di TV rusak. Ibu puas, senang. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarak Rabbana waj'alika ya dzal Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ceramah orang belum ngopi begini. Para alimil ulama, para asatiz, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, imam sholat maghrib, sholat isya, sekaligus yang memimpin malam nisfu Sya'ban pada malam hari ini, guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Urip Effendi. Kita doakan guru kita panjang umur, berkah rezekinya, istiqomahkan di dalam dakwahnya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Mohon maaf guru, saya nggak dapat catatan dari panitia, jadi saya nggak tahu nama-namanya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan
Ketua DKM Musola. Salam. Hah? Harus salam. Satu-satu jangan keroyokan Bu. Musola Darussalam Al-Mukarram Ustadz siapa? Bapak Supardi. Bapak Supardi beserta seluruh jajaran pengurus DKM Musola. Ketua Panitia Pelaksana Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih segenap panitia yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Wasilah dari Bapak Ustadz Yusuf. Nah ini Pak Yusuf yang undang saya Bu. Ini Bu, Pak Yusuf yang undang saya. Ini dia Bu yang undang saya Pak Yusuf. Iya, ini guru saya. Makasih atas undangan ini. Saya kalau Pak Guru Yusuf yang minta saya nggak bisa nolak. Harusnya malam ini saya bersama Bapak Anies Baswedan ada acara karena beliau sudah ngundang saya duluan ke Musola Darussalam. Saya mesti profesional walaupun belum di DP saya nggak jadi masalah. Karena guru saya yang minta saya sami'na wa ta'na, saya harus profesional dan mesti nurut sama guru. Itu yang pertama. Yang kedua, acara pada malam hari ini bersama Bapak Anies Baswedan, emang saya nggak diundang di sana. Ya kalau nggak diundang mau ngapain ke sono ya? Mendingan di sini yang udah jelas tuh meja prasmanannya udah ada. Jeruk lain, saya lihat tuh pisang lain, salak. Nah itu kan nggak mungkin saya makan semua ya. Ikan betik dimakan tikus. Ambil plastik. Yang ngomong bukan saya, guru kita yang ngomong tuh. Yang ngomong bukan saya Bu. Yang ngomong guru kita. Guru kita yang mewakilin saya begitu. Saya yakin hadir di tengah-tengah kita ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin saya nggak sebutin namanya satu demi satu. Namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbat saya. Wabil khusus kepada para remaja yang ada di dalam musola, ibu-ibu yang cantik-cantik, wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat nih ahli-ahli surga semuanya. Ada cirinya guru wajah ahli surga, mukanya kelihatan semua tuh, kelihatan semua. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajah dalam rangka tabligh akbar memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus malam ini malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi suatu catatan amalan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita bersama tadi bersama-sama di musola kita ini mudah-mudahan dikabulkan Allah. Ibu-ibu yang hadir ke majlis pada malam hari ini saya doain mudah-mudahan berkah kehidupannya. Yang punya utang biar Allah bikin lupa orang yang mengutanginya. Yang aminnya kenceng kayaknya banyak utang. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyakin baca sholawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membacakan sholawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat dan sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, maafin ya saya duduk di atas kursi
karena fisik saya lagi agak kurang sehat, kelelahan. Saya dakwah belum lama, saya dari Pulau Seribu, kemarin dari Cilengsi Bogor, tadi pagi saya masih acara. Maaf, saya bukannya tua diminta kursi, bukan, karena kelelahan. Apalagi nanti kalau Ramadan, Bu, saking sibuknya saya berdakwah, saya nggak sempet makan siang di bulan puasa. Buat apa dia? Saya domisili di, aslinya saya orang Cipete, Bu. Aslinya orang Cipete, Jakarta Selatan. Saya perkenalan diri dulu ya, Bu, ya. Biar tak kenal maka tak cinta dulu, Bu. Makin sayang. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Saya perkenalan diri dulu. Nama saya Lukman Al-Hakim UJC. UJC kenapa disebut Ustadz Jaka Cincin? Nanti saya terangin kalau saya diundang lagi ke tempat ini. Panjang ceritanya, panjang. Malam ini kita bicara Isra Mi'raj ya, Bu, ya. Dari rumah saya kurang lebih 4:30 lewat. Saya mampir dulu ke tempat sahabat saya sekolah, teman saya sekolah, Ustaz Sultan, Bu, orang di pojokan. Ustaz Sultan itu teman saya sekolah di Darul Ma'arif. Darul Ma'arif itu dulu bekas sekolahnya Kiai Haji Zainuddin NZ, Allah yarham, yang punya Kiai Haji Dr. Idham Khalid Al-Maghfur lah. Saya sekolah di situ, satu alma mater sama beliau. Saya nggak tahu kalau ini wilayahnya sahabat saya, makanya ini wasilah dari Konghucu. Makasih, saya udah bisa tahu rumahnya Ustaz Sultan. Makasih Ustaz, tadi udah dikopiin tadi di rumah Ustaz Sultan. Baru kopinya doang, rokoknya belum, Bu. Kopinya tadi di sana kapal api. Biasanya saya kopinya 3 huruf, Bu. Tiga huruf. Iya itu. Tahu aja Ibu. Bapak yang mau ngerokok nggak apa-apa, silakan Pak. Sama saya santai aja. Iya, nggak apa-apa. Emang paling enak dengerin ceramah sambil ngerokok sama ngopi, enak. Nggak apa-apa, Pak. Silakan yang mau ngerokok, silakan. Tuh Pak Ketua DKM sambil ngerokok tuh di belakang. Iya, iya. Yang mau ngerokok silakan, Pak. Nggak apa-apa. Emang nggak punya pikiran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la hawla ولا قوة illa billahil. Lebih keras, satu kali lagi. Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة illa billahil alil azim. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Allah yang maha suci, diri ini yang banyak kotorannya. Allah yang maha bersih, diri ini yang banyak dosanya. Kita banyak dosa nggak, Bu? Banyak kotoran nggak? Ini yang hadir di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Dari lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat salah, ada nggak? Nggak ada. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya dosa. Ya, Bu? Ada nggak yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Nggak ada.
kita pasti pernah berbuat salah. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Diri ini banyak kotorannya, lahir batin, zohiron wa batinan. Kalau zohir itu jasad kita, jasad nih, badan kita. Ini kan kotoran semua ya Bu. Coba kalau kita mau urut nih dari kepala nih, di rambut kita, ada kotorannya nggak di rambut? Kotoran rambut namanya apa? Apalagi yang jarang keramas, bukan cuma ketombe, Guru, tumbila nemplok di situ. Mata kita ada kotorannya. Kotoran mata namanya apa? Biar kata tuh perempuan cantik, putih, bersih, tetap kalau bangun tidur belehan. Kuping kita ada kotorannya Bu. Kotoran kuping namanya apa? Tuh yang congek siapa tuh? Makanya tuh Guru kalau kita ke warung-warung tuh, ke Alfamaret, ke Indomaret, ada cotton bud ya, untuk membersihkan kotoran telinga kita. Kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai apa? Bulu ayam dikilik-kilik ya. Ada ibu-ibu kadang-kadang suka pakai belakang peniti itu Bu. Ya. Pengalaman. Ada teman saya tuh Bu di daerah Cipete, dia kalau nggak ada bulu ayam, nggak ada peniti, dia pakai obeng kembang Bu. Somplak kupingnya. Kotoran bukan itu? Kotoran. Hidung kita ada kotorannya? Kotoran hidung namanya? Bu. Ada cowok ganteng, putih, bersih, cakep, pupilnya kelihatan, enak nggak dilihat? Udah nggak enak banget ini. Oh, ada benda pokoknya. Ya, ini kita nggak boleh jadi bahas kotoran sih. Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang banyak kotorannya. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu ayatnya diawali dengan Subhan, Maha Suci Allah yang Maha Bersih, kita ini yang banyak kotorannya. Nah sekarang saya mau tanya, yang tadi kita sebut tuh dari mulai kotoran kepala, ketombe, ampe conge, ada nggak sama diri kita? Nempel nggak sama badan kita? Kita ngaku nggak kalau semua itu ada pada diri kita? Nah, kalau kita udah ngaku kita banyak kotoran, ya udah nggak usah merasa diri paling bersih. Ya, jangan sombong, ya Bu. Apalagi sama pakaian, sama baju, jangan sombong. Ibu nih ngelihat saya nih pakai gamis, pakai jas, pakai sorban, pakai imamah, kelihatannya kayak orang alim, kelihatannya kayak orang bener. Ini cuma casingnya aja Bu, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Allah. Guru makasih. Ya Allah, makasih Guru. Alhamdulillah. Jarum super 1, Samsung 1. Saya biasanya kalau diundang ceramah kemana-mana rokok 1 selop Bu. Maaf, itu bukannya bercanda, serius, maaf. Udah Guru, makasih. Ya Allah, iya. Nggak ada lagi yang pendekan meja. Amin. Makasih Guru, makasih. Iya, makasih. Ya, meja air doang ini isinya, nggak ada. Udah tenang, makasih. Sampai mana tadi Bu?
Satu sahabat. Maaf Bu, Ibu ngelihat saya kayak orang benar. Saya tidak lebih baik dari putra putri Ibu yang ada di rumah. Saya tidak lebih baik dari putra putri Bapak semuanya. Maaf. Saya kelihatan seperti orang soleh dipanggil orang ceramah ke sono ke sini karena Allah masih menutupi aib dan keburukan saya. Allah lagi nutupin aja nih aib dan keburukan saya. Kalau Allah mau buka semua aib dan keburukan kita, nggak ada yang mau deket sama kita, nggak ada. Allah masih nutupin aja, masih nutupin. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih nutupin semua keburukan dan kebusukan kita. Ini kan jasad ini kan karena masih ada ruh dalam jasad kita. Jasad kelihatan keren, ya. Kalau seandainya ruh berpisah dari jasad, cuma seonggok bangke gitu, cuman jadi bangke doang. Betul Bu? Ada nggak ibu-ibu ngelihat cowok ganteng putih tapi udah jadi mayat, deket mau nggak? Kan kata lagunya begitu. Kalau selama ini diri berhiaskan intan emas permata bermandi cahaya. Grang-greng. Nggak usah ditepokin Ustadz nih. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tiada seorang teman. Ih, serem Bu. Ngomongin kuburan mah serem deh. Dulu waktu masih muda, ganteng, waktu masih hidup perkasa, badannya begitu jadi mayat, udah nggak bisa apa-apa. Apa yang mau disombongin? Nggak usah sombong, ya Bu. Apalagi sama pakaian jangan sombong, ya Bu. Sama baju jangan sombong, ya Bu. Sama baju jangan sombong. Udah belum lunas sombong lagi. Ya kan kreditnya sama saya. Ibu-ibu pengajian kreditnya sama saya. Ya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Bu, malam ini acaranya kita yang pertama Isra Mi'raj. Bicara tentang Isra Mi'raj, waktu kita nggak cukup untuk membahas peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Saya kasih garis besarnya saja. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah yang dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi Rasulullah dijalankan Allah. Kalau Nabi Muhammad sebagai manusia biasa jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak sanggup. Allah yang menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini nggak bisa diterima dengan logika akal manusia. Akal sehat nggak bisa nerima. Koslet. Nggak nerima akal kita. Bicara Isra Mi'raj mesti pakai iman. Pakai apa? Iman. Pakai apa? Iman. Pakai iman. Satu contoh. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana main kenal-kenalan? Nabi Ibrahim itu Bu, dalam riwayat sejarah disebutkan dia punya seorang raja
yang sangat zolim, namanya Raja Namrud. Namanya Raja Namrud zolim luar biasa. Dan Nabi Ibrahim ini kepada raja kepada Nabi Ibrahim, kalau bahasa orang Betawi bilang namanya gedeg banget. Ini banyak orang Betawi nggak di sini? Masih? Yang orang Betawi angkat tangan. Wah, iya. Yang Betawi. Yang orang Jawa angkat tangan, orang Jawa. Oh, iya. Yang orang Jawa kelihatan wajah-wajah ngontrak semua sih. Tenang, yang ngontrak sama saya. Ya, saya sampai sekarang masih ngontrak. Jadi saya ngontrak di Gandul, rumah saya kontrakin yang di Pondok Indah gitu. Pada hakikatnya kita semua ngontrak sama Allah. Ya, iya. Kita emang nggak punya apa-apa di dunia ini, ya Bu. Semua kita ngontrak sama. Kemarin saya ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, sepanjang jalan Sukabumi yang rumahnya bagus-bagus longsor, hancur rumahnya, hartanya semua ditimbun oleh tanah. Makanya saya perjalanan kemarin ke Pelabuhan Ratu yang harusnya cuma 2,5 jam bisa sampai 4 jam, jalan rusak semua. Jalannya patah. Itu rumah kanan kiri saya lihat longsor Bu, yang bagus-bagus. Makanya yang punya rumah, yang punya kontrakan jangan sombong. Kita semua ngontrak sama Allah. Kalau udah diambil sama Allah, dalam sekejap waktu saja bisa Allah musnahkan semua harta ini. Tuh, ini mah dalil orang yang ngontrak gitu. Bu, Raja Namrud gedeg banget sama Nabi Ibrahim. Gedeg yang pertama, Nabi Ibrahim punya bini cakep. Ini raja demen sama bininya Nabi Ibrahim. Diminta bininya Nabi Ibrahim sama raja. Emang rada lain nih raja, brengsek bener. Bini orang main minta-minta aja. Makanya yang punya bini cakep hati-hati, ada aja yang usil kadang-kadang. Nggak dikasih sama Nabi Ibrahim lah, bininya marah raja, gedeg dia. Itu yang pertama, gedegnya raja. Gedegnya Raja Namrud sama Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim punya Tuhan dan punya keyakinan yang berbeda dengan sang raja. Nabi Ibrahim punya Allah. Raja gedeg. Singkat cerita, diperintahkan dari sang raja kepada bala tentaranya untuk nangkep Nabi Allah Ibrahim. Ditangkap Nabi Ibrahim. Begitu ditangkap, raja perintahkan kepada bala tentaranya, tumpuk kayu bakar yang tinggi. Itu Bu, ditumpuk kayu bakar yang begitu tingginya, bahkan tingginya disebutkan sampai setinggi rumah pada zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim rumahnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena orangnya juga tinggi. Nah kalau zaman sekarang manusia paling tinggi berapa meter? 2 meter udah tinggi banget ya. Ada nggak di sini yang tingginya 2 meter? Nabi Ibrahim tingginya bukan 2 meter, puluhan hasta Nabi Ibrahim. Puluhan, dan umatnya pun sama. Makanya rumahnya pasti lebih dari manusianya. Ditumpuk kayu bakar yang tinggi setinggi rumah pada zaman Nabi Ibrahim. Dan kemudian dibakar tabunan itu. Tumpukan kayu bakar itu dibakar. Dahsyat. Berkobar-kobar luar biasa. Bicara logika akal manusia, ada manusia yang dijebloskan ke dalam tabunan kobaran api yang begitu dahsyat, mati apa enggak? Assalamualaikum. Mati apa enggak? Mati. Bukan cuman mati, gosong angus jadi abu karena tabunannya gedenya luar biasa. Tapi lihat, kalau Allah sudah berkehendak, diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api untuk dingin, Bu. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada api.
Itu diabadikan dalam Al-Quran. Itu Bu, satu helai rambut pun ketika Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu dahsyat, tidak tersentuh oleh api satu helai rambut pun. Kalau Allah yang sudah punya mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang pertama. Yang kedua, Siti Maryam. Kalau bicara logika, akal sehat manusia, ada perempuan, ada wanita, nggak ada suaminya, nggak ada laki-laki, bisa hamil apa enggak? Kita nggak bicara cabai-cabian ya Bu ya. Kita bicaranya yang normal ini. Kalau ada perempuan nggak ada suami, ada perempuan nggak ada pasangannya, bisa hamil apa enggak menurut logika manusia? Nggak bisa, mesti ada pasangannya, mesti ada suaminya baru bisa hamil. Tapi lihat, ketika Allah sudah berkehendak, Siti Maryam hamil dan melahirkan seorang anak. Siapa anaknya Siti Maryam? Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan lebih mudah dari kita membalikan telapak tangan kalau Allah sudah berkehendak. Nih, Musholah Darussalam. Kalau Allah yang punya mau, seandainya sholat berjamaah dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua masyarakat yang ada di lingkungan Darussalam yang muslim sholat berjamaah di Musholah Darussalam, kalau Allah yang sudah berkehendak, bisa apa enggak? Bisa, sangat mudah bagi Allah. Tapi kembali lagi, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Itu yang pertama. Isra Mi'raj mesti bicara iman kepada Allah. Bu, makanya waktu Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, menceritakan kejadian yang dahsyat dan hebat ini kepada umatnya yang tadinya muslim, keluar lagi dari Islam, kafir lagi. Mengada-ngada ini Muhammad. Mana ada orang yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus langit dunia, sampai 7 lapis langit ditembus, 3 alam ditembus, sampai dia berjumpa dengan Tuhannya, ditempuh hanya 3-4 jam saja. Yang tadinya Islam, yang tadinya Muslim, keluar lagi dari Islam. Apalagi yang kafir, mengejek-ngejek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengada-ngada ini Muhammad. Jadi Bu, perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh naik kuda 1 bulan jaraknya, waktunya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh naik kuda pada waktu zaman itu 1 bulan, pulang balik PP 2 bulan. Rasulullah dijalankan oleh Allah bukan sampai Masjidil Aqsa, menembus langit dunia, sampai 7 lapis langit ditembus oleh Rasulullah. Bahkan 1 lapis langit dari 7 lapis langit itu, 1 lapisnya ditempuh 500 tahun. Ini Rasulullah dari mulai bumi sampai menembus 7 lapis, 3 alam, berjumpa dengan Allah, Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya, hanya 3-4 jam saja. Impossible. Tahu nggak impossible artinya apa, Bu? Dilarang merokok. Smoking. Kata orang-orang kafir, gak mungkin, dusta dia. Tapi ada sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika disampaikan berita peristiwa Isra Mi'raj kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, seandainya kalau ada peristiwa yang lebih dahsyat, lebih hebat dari peristiwa Isra Mi'raj, kalau yang keluar dari lisan Sayyidina Muhammad, aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar.
Maka Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq, yang terpercaya. Yang lebih dahsyat dari peristiwa itu, aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Tuh. Karena peristiwa Isra Mi'raj mesti diterima pakai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai logika. Bu. Yang kedua, Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj menjemput perintah sholat. Perintah Allah. Perintah Allah untuk menjalankan sholat. Yang 5 waktu, yang tadinya 50 jadi 5. Saya simpelkan saja keterangan ini. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan bisa mencegah kita pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Bu, seorang istri kalau salatnya benar, dia tidak akan pernah berani menyakiti hati suaminya. Begitupun seorang suami, Pak. Assalamualaikum. Udah dikit nggak mau jawab lagi ya. Saya paling sebel, Bu, kalau ngaji depan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ngaji so serius, duduk sila, pala nunduk gitu. Kalau ibu-ibu makan kompak-kompak, dipanggil juga nyaut, dicoba nih Pak Ibu. Oh, dia mah 5 orang kayak 50 orang dia. Coba bawa bapak, Pak. Ya. Udah nggak enak banget dengerinnya. Ibu-ibu mah bukan cuman sekedar suara seragam, dia juga mah kompak-kompak. Ibu, kalau hari Senin pakai putih, seragamnya putih, kompak semuanya ke majelis taklim, betul? Hari Selasa pakai ijo, semua tuh seragam kompak, semuanya ijo. Kalau di gang habis zuhur kayak ular keket, ijo. Coba bapak hari Senin seragamnya putih, hari Selasa putih lagi, hari Rebo emang itu doang, nggak ada lagi. Ibu-ibu mah kompak-kompak seragam, biar kata belum lu. Pak, ya. Seorang suami kalau sholatnya benar tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, karena dia menganggap bahwa istri dan anak-anaknya adalah amanah titipan dari Allah. Taltul dengerin. Jadi suami berat, Bu, karena dia adalah khalifah dalam rumah tangga. Kalau bapaknya sholat, insya Allah istri anak-anak ikut. Kalau bapaknya rajin ke musola, insya Allah anak-anak bakal rajin ke musola. Betul itu? Apalagi kalau ayah ibunya ibadah, bapaknya ngaji, ibunya ngaji, insya Allah anak-anak bakal. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anak bakal ikut. Tapi kalau bapak ibunya rajin pegang handphone, anak-anak bakal rajin pegang. Ada nggak orang tua yang rajin pegang handphone? Mana dia orangnya, mana dia. Kalau seorang suami sholatnya benar, tidak akan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Maaf Pak, sekarang di sosial media bini udah kayak maling Pak, digebugin sama lagi. Betul apa betul? Dia nggak sadar bahwasanya istrinya adalah amanah titipan Allah yang mesti dijagain baik-baik. Berat Bu jadi suami, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah pemimpin untuk kaum perempuan. Dapat duit dari mana, keluarnya kemana suami yang ditanya. Kalau ibu nggak sholat, yang ditanya siapa? Suami, bukan Pak RT yang ditanya. Kenapa istrimu nggak sholat? Nih anak-anak kita nih kalau nggak sholat nih, yang ditanya siapa? Bapaknya yang ditanya, kenapa anakmu nggak sholat? Berat jadi suami, Bu. Belum lagi urusan nafkah, nyari rezeki, peras keringat, banting tulang, betul Pak?
Berangkat pagi pulang. Ada suami yang nggak pulang. Kemana itu suaminya? Nyari nafkah lu, jangan suuzon lu. Suami itu berat, Bu. Ada seorang suami nyari duit, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kerja apaannya, Pak? Pala jadi main sirkus. Berat, Bu. Bu, dengerin, jangan pura-pura budek. Benar. Ibu mah enak. Kalau suami itu paling susah masuk surganya, Bu. Dapat harta dari mana, keluarnya kemana yang ditanya suami, rumah tangga yang ditanya suami. Kalau ibu mah enak, ibu nih cuman patuh dan taat kepada suami aja udah cukup. Kata Rasulullah, kalau ada seorang perempuan, dia taat dan patuh kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan dia pandai menjaga kehormatan dirinya, serta dia taat dan patuh kepada suaminya, kalau ada bini model begitu, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Ibu sholat nggak 5 waktu? Ramadan puasa nggak? Ntar abis Ramadan ibu bayar zakat? Bayar zakat? Sama suami taat nggak? Cuman 3 orang, Pak, yang jawab, Pak. Kata yang pojokan, laki yang model gimana dulu, Pak Ustadz? Bukan laki yang doyan di empang, Pak Ustadz. Bicara tentang empang. Kenapa para suami-suami di luar sana lebih betah di empang ketimbang di rumah? Berarti itu suami lebih nyaman ngelihat empang ketimbang ngelihat. Betul nggak itu? Bener, Bu. Laki kalau udah gedeg di rumah sampai nginep dia di empang, Bu. Saya ngeliatin jam doang, Bu. Ini terusin ini. Di sini ceramah Isra Mi'raj sampai jam berapa? Jam 11. Bapak ngundang apa ngontrak, Pak? Ini udah sejam saya ngomong nih. Terusin, Bu. Terusin. Tambahin gopay lagi ya. Tenang, panitia pucet. Saya dipesan sama guru saya begini, Bu. Lukman, nanti kalau kamu jadi suatu saat jadi seorang penceramah dai, kamu ceramah keluar kota sampai keluar negeri. Belum lama saya dari Palembang, Bu. Besok tanggal 7 saya masih ke Lampung. Pesan guru saya satu, pesan abah saya, orang tua saya satu. Kalau kamu ceramah kemana-mana, jangan pernah kamu makanin amplop begitu, gitu. Saya ceramah kemana-mana nggak pernah makan amplop. Hah? Isinya? Nggak penting buat saya isi amplop, nggak penting buat saya amplop, yang paling penting jumlahnya. Makin pucet, panitia makin pucet. Ini kan lagi live nih, viralin sekalian ya. Catat, kalau ada seorang penceramah, mau dia habib, kiai, ustadz, dia ceramah minta dibayar, hukumnya dosa. Yang jawab dosa ibu-ibu ya. Yang kompak jawabnya. Kalau ada seorang penceramah, mau dia ustadz, kiai, habib, ceramah minta dibayar, hukumnya kurang kompak. Yang keras, Bu, tenang. Saya penceramah ini, tenang aja. Saya belain. Dia biar viral sekalian. Jawab dosanya yang kompak. Kalau ada seorang penceramah, mau dia ustadz, kiai, habib, dia ceramah minta dibayar, hukumnya mantap.
Akan tetapi lebih berdosa panitia ngundang penceramah kagak bayar. Parah. Ada kata mondok gratis kali. Makanya tuh Bu, di bulan Sa'ban ini namanya munggah puasa. Munggah artinya apa? Hah? Munggah artinya, ini bahasa Jawa kan munggah ya? Munggah artinya apa Bu? Apa yang ditaikin? Iya kan, munggah artinya naik ya. Yang ditaikin apa? Bapaknya. Ibu-ibu sini lemes-lemes banget, bapaknya. Ibadahnya, betul. Bacaan Qur'annya, sholat sunnahnya, sedekahnya ditaikin, namanya munggah puasa. Mau puasa mesti dinaikin, ibadahnya, imannya mesti dinaikin. Biasanya kalau munggah puasa itu anak datang ke rumah orang tua. Jadi sungkem sama orang tua bukan nunggu lebaran, tapi sebelum puasa. Kan biasanya anak kalau udah nikah misah sama orang tua. Rumahnya kan jauh-jauh tuh. Datang tuh anak yang jauh ke rumah orang tua sebelum puasa. Minta maaf sama orang tua, minta ridho sama orang tua sebelum puasa. Cuman saya pesan datang ke rumah orang tua jangan tangan kosong. Ada yang ditenteng, bawain beras karung 2 karung ke rumah orang tua. Betul? Supaya apa? Supaya emak bapak kita puasa nggak usah pakai beli beras ke warung. Ibu punya anak 10, satu anak 1 karung, berarti siap-siap Bu berkarung-karung besok di rumah Ibu. Mak nggak usah beli beras Mak. Selama puasa saya bawain beras 2 karung. Cukup nggak Bu? Cukup nggak? Bukan cuman beras. Puasa biasanya identik dengan korma. Ya, bawain orang tua kita kormanya. Jangan sampai ntar emak bapak kita buka puasa pakai lontong doang sama tahu, nggak ada kormanya. Bawain korma, beliin korma, orang tua kita tuh barang 13 karton. Ya. Bukan cuman beras sama korma, datang ke rumah orang tua menjelang puasa, bawain duit. Bu, ibu punya anak 7, 1 anak 1 juta, berarti 7 anak. Menjelang puasa, ibu dibawain beras sama anak ibu, dibawain korma, dibawain duit 7 juta, girang apa enggak Ibu? Girang apa enggak Ibu? Kalau ibu girang, Allah girang apa kagak? Redo nggak Pak sama anak kita Pak? Kalau Allah redo, kalau orang tua redo, Allah redo apa enggak? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Biasanya sih kalau udah berdiri begini udah mau udahan ceramah gue biasanya. Saya duduk lagi dah. Itu namanya munggah puasa. Dan munggah puasa biasanya murid datang ke tempat guru. Tuh. Ada santriwan, santriwati. Santriwan yang anak laki-laki masuk dari depan, ketemu guru lakinya. Yang santriwati dari belakang, ibu-ibu tuh dari belakang lewat pendaringan. Ngapain masuk dari dapur? Liatin pendaringan guru, berasnya udah ada apa belum? Jangan sampai puasa guru kita nggak punya beras. Ini biar punya pikiran murid-murid. Datang ke rumah guru jangan tangan kosong, bawain beras ke guru kita. Liatin pendaringannya. Pendaringan itu tempat naruh beras. Bawain kormanya, bawain sarungnya, bawain baju kokonya guru kita. Guru girang nggak sama murid kalau begitu? Makanya sekarang Bu, tradisi model begitu udah hilang.
Berapa banyak murid yang cuman sekedar bisa, yang tadinya nggak bisa baca Quran, dia bisa baca Quran. Yang tadinya nggak bisa mimpin zikir, dia bisa mimpin zikir. Cuma sekedar bisa, oke. Tapi mendapatkan keberkahan dari kebisaannya, ntar dulu, belum tentu. Kenapa? Adab dan akhlaknya nggak dijaga sama guru. Mau puasa, datang ke rumah guru kita tuh. Minta ridho, minta maaf, supaya ilmu yang selama ini kita pelajari dari guru kita ada berkahnya. Keberkahan itu yang mahal nilainya, Bu. Kalau cuma sekedar bisa, orang Kristen juga bisa belajar baca Quran, betul? Tetangga saya di Cipete, Bu, orang Kristen fasih baca Qurannya. Kenapa? Rumahnya samping musola. Yasin dia hafal. Kenapa? Rumahnya samping. Cuma sekedar bisa orang Kristen juga, tapi mendapatkan keberkahan dari kebisaan belum tentu. Kita mesti dapat berkah, maka jangan lupain dua orang ini, orang tua kita kandung, guru kita. Ngapa jadi melototin saya, Ibu? Tuh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Kita kembali lagi kepada permasalahan kita. Kalau kita sholatnya benar, insya Allah rumah tangga kita bakal sakinah, mawaddah, warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Kalau zaman dulu kita kalau habis maghrib itu pulang dari musola, rumah sebelah kanan baca surah Yasin, rumah sebelah kiri baca surah Al-Waqi'ah, rumah depan baca sifat 20. Zaman dulu begitu. Karena amalan dari orang tua kita, kalau habis maghrib jangan kemana-mana sampai waktu isya. Dikasih 3 surah. Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. 3 surah ini kalau dibaca pas selesainya waktu isya. Selesai baca Quran, sholat isya. Asal udah habis sholat isya kayaknya lega. Kita nggak punya beban. Asal udah sholat isya, udah selesai sholat isya, nggak punya beban gitu. Walaupun utang banyak, tapi nggak punya beban kayaknya. Tapi kalau belum sholat isya, beban gitu kayaknya. Ada yang kurang kayaknya, belum sholat isya, ya Bu. Itu udah mulai hilang tuh tradisi model begitu. Kalau dulu kan enak tuh kita asal pulang dari musola sebelah kiri kita baca sifat 20. Wujud kidam baqa muhalafatu qiyamuhu binafsihi wa daniyat. Adem hati kita itu, Pak. Pulang dari musola tuh, ya Allah, sampai rumah bini kita lagi baca Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Adem hati kita ngeliat bini kita lagi baca Waqi'ah, Pak. Ya Allah. Masuk kamar anak kita lagi baca Iqra abata tasafa matalu. Adem hati kita. Sekarang udah hilang, Pak. Masuk ke rumah kita, bini kita lagi TikTok kan. Masuk kamar anak kita lagi main FF, PUBG. Betul, Bu? Maka disinilah butuh peran seorang ayah dan ibu. Sholat yang kita lakukan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu di sini ngaji seminggu berapa kali? Tiap hari apa? Tiap hari Kamis. Ini rajin apa hadir semua ke majelis? Oh, alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, ibu rajin ke majelis taklim, rajin ke acara peringatan Maulid Nabi, tujuannya apa?
Assalamualaikum. Jangan melongo, Bu ditanya. Ibu rajin ke majlis taklim, ngaji sama gurunya. Datang ke acara Maulid Nabi Isra Mi'raj tujuannya apa? Nuntut ilmu, mencari ilmu. Apalagi? Nyari keberkahan. Cakep. Cakep, Pak. Punya bini model begini kalau belum mati jadi kuburin dulu. Saya pesan satu ya Bu ya. Semua yang Ibu katakan tadi betul dan bagus. Satu, supaya Ibu jadi istri yang soleh. Itu. Istri solehah itu Bu udah pasti penghuni surga. Setiap keindahan yang tampak oleh mata kagak ada yang nyawer ini ya. Itulah perhiasan terindah istri yang solehah. Pertanyaannya, siapakah istri yang solehah? Nah, ini ilmu bawa pulang. Saya tutup dengan cerita ini. Ciri istri solehah. Catat ya Bu ya. Ini ilmu bawa pulang. Supaya Isra Mi'raj ada asarnya, ada bekasnya, bisa diamalkan. Ibu, ciri istri. Ini ilmu bawa pulang Ibu ya. Ya sabar Bu. Ini kampung apa sih ya? Agak sabaran amat. Ciri istri solehah. Kenapa Bu? Sama, saya juga kaget. Yang pertama, ciri istri solehah. Apabila seorang suami, lihat nih, ciri istri solehah. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, maka istri yang solehah pandai membahagiakan suaminya. Itulah ciri istri yang solehah. Pertanyaannya, suami Ibu kalau ngelihat Ibu girang apa enggak? Saya nggak mau nanya dia, pasti dia bohong. Pak, jawab Pak. Ini nggak ada lagi Pak bapak-bapaknya ya? Segini doang nih. Sebetulnya banyak jamaah kita Pak, cuman pada di pojokan ngerokok. Saya lihat ngeblus ya. Bapak-bapak coba jawab. Yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak kalau ngelihat bininya girang apa enggak? Yang jawab cuma satu. Bahagia. Kalau ngelihat Ibu girang. Girang. Kelihatan banget bohongnya Pak. Kemarin Bu, saya tablik akbar di Banten. Jamaahnya 3.000 guru. 3.000 jamaah. 2.000 jamaah ibu-ibu, bayangin ibu-ibu 2.000 kan banyak Pak. 100 saya jadi berisik kan Pak ya. Ini 2.000 ibu-ibu semua. Yang 1.000 jamaah bawa bapak. Ketika saya tanya jamaah bawa bapak yang 1.000, Pak, jawab Pak. Jangan ada dusta di antara kita, jawab pertanyaan saya. Bapak-bapak kalau ngelihat bininya girang apa enggak? Bapak-bapak kalau ngelihat istrinya bahagia apa enggak? Itu Bu, 1.000 jamaah bawa bapak serentak, semua bilang nek. Ini bukan kata saya Bu,
Ini jeritan hati seorang suami. Saya bilang, Pak, kenapa bisa enak begitu sih, Pak? Bagaimana nggak enak, Pak Ustadz? Saya pulang kerja dari mana-mana, panas, kepanasan, hujan, kehujanan, capek saya pulang kerja, Pak Ustadz. Sampai di rumah bini saya ngembrek ke toko basah. Sampai di rumah bini saya tiduran aja sambil megang HP, Pak Ustadz. Jadi kalau kita pulang dari mana-mana, Pak, dia mainan handphone aja. Ada nggak bini yang begitu, Pak? Kalau suami lagi pulang kerja, istri main HP, ada nggak yang begitu? Ada. Di sini ada, di sini. Mana dia orangnya, mana? Ada, Pak, yang begitu, Pak. Kalau ada bini model begitu, tukar tambah, Pak. Bu, apa kedemenan suami? Ibu mesti siapin suami pulang kerja. Umpama suami senangnya minum kopi, kalau pulang kerja bikinin kopi. Oh, jangan sampai suami nyari kopi di luar. Kalau sampai suami nyari kopi di luar, nanti ibu yang repot. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja hafal dia. Jangankan menyambutku, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, sama PA-nya. Bu, suami senangnya minum kopi, kasih kopi. Jangan sampai suami nyari kopi di luar. Repot bener, Bu, kalau sampai suami nyari kopi di luar. Kemudian yang terjadi apa kalau sampai suami nyari kopi di luar? Ku pulang malam mencari hiburan. Enak kurnya nih, Pak nih. Salahkah aku bila diriku tak lagi setia? Semua ku lakukan agar engkau sadar, istri sialah. Bu, jadi istri yang soleh, yang soleha. Yang terakhir, terus ini terus. Ibu mah enak, Bu. Saya kasih tahu ya, pekerjaan paling melelahkan itu penceramah. Yang pertama, penceramah nahan bobot badan. Ya, yang kedua, penceramah mesti ngomong, abis ini ngomong apa, ntar ngomong, nggak boleh berhenti 1 menit pun penceramah. Coba kalau ada penceramah berhenti semenit, ada nggak? Ditinggal jamaah dia. Ibu mah terus, kayak nggak punya pikiran, Bu. Bu, istri solehah, ibu mesti contoh Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Sayyidina Muhammad. Istri Nabi itu kan ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada Siti
Markona mah tukang pecel sebelah sono, Bu. Itu Bu, istri Nabi. Bu jatuh nih. Ini aman nggak Guru? Aman ya? Ntar viral lagi di sosial media. Seorang penceramah jatuh dari panggung. Panggungnya rubuh. Mana belum di DP katanya begitu. Istri Nabi Bu kalau mau keluar rumah dia dandan yang cantik, yang rapih, yang wangi kayak ibu sekarang nih. Ibu kan cantik-cantik nih. Pakai minyak wangi nggak tadi kemarin? Pakai lepen setip nggak kemarin? Wangi, rapi. Kalau di rumah begini nggak Pak? Hah? Enggak. Itu namanya baju kebangsaan, dapur. Daster yang udah buluk banget keteknya, ngaku sendiri dia mah. Bu, bikin betah suami di rumah. Kalau mau kemana-mana cium tangan suami. Tadi kesini cium tangan nggak sama suami? Enggak. Ibu terakhir cium tangan suami kapan? Lebaran. Ya parah amat ini kampung. Itu Pak kalau lebaran kayak yang iya banget cium tangan kita deh. Cium tangan kita kayak yang iya banget sampai nangis, sampai ingus pada nongtot tuh. Maafin saya Bang, selama ini saya salah sama Bang, banyak dosa Bang. Nangis bener, sampai nyusruk sama kita Pak. Ntar aja beras sebulan habis notot lagi aja. Ya Allah. Bu, cium tangan suami pahalanya gede. Ada yang udah pernah berangkat umroh atau haji? Yang udah pernah berangkat umroh atau haji angkat tangan. Yang udah pernah aja. Oh, masih banyak yang belum pernah. Ini majelis mulia malam nisfu Sa'ban, mudah-mudahan jadi doa. Yang pengen berangkat umroh angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan berarti nggak pengen berangkat umroh atau haji. Yang pengen berangkat umroh haji angkat tangannya. Siap berangkat umroh? Siap berangkat haji? Udah daftar belum? Jangan ngomong Bu. Aduh. Daftar dulu, daftar sama guru kita itu baru lah, belum daftar mau berangkat Guru. Mudah-mudahan semua bisa berangkat umroh. Satu kampung apa namanya ini? Ini blok singkuk. Satu kampung blok singkuk, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya berangkat umroh bareng semuanya. Berarti ini kampung sepi dong Guru ya? Sepi berarti ini kampung. Amin ya robbal alamin. Itu Bu kalau ibu berangkat umroh atau haji, di Mekah ada Ka'bah. Di Ka'bah ada batu dari surga namanya batu Hajar. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Itu jutaan orang pengen cium Hajar Aswad. Dan rezeki-rezekian juga Guru. Ada yang ke sono nggak bisa cium, cuman kisbay dari jauh. Bener nggak? Karena jutaan orang pengen cium Hajar Aswad. Tapi lihat keutamaan seorang istri. Apabila ada seorang istri mencium suaminya karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang istri tersebut dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Bu, gampang nggak dapat pahala Hajar Aswad? Gampang nggak? Makanya antar pulang dari musola ada suami di rumah lagi celentang, ini dia Hajar Aswad. Celepot. Apalagi yang lakinya hitam, berasa buat Hajar Aswad. Istri solehah itu Bu pandai membahagiakan suami, khususnya di atas ran. Girang amat sih Bu. Udah kelar. Bu, beberapa waktu yang lalu banyak yang curhat sama saya, para istri-istri.
curhat suaminya katanya nyari perempuan lain di luar. Nih, kenapa ada merebut dan direbut? Coba. Perselingkuhan yang pertama karena dia nggak menikmati, nggak memahami makna sholat yang sebenarnya. Yang kedua, karena dia tidak menyadari bahwa keluarganya adalah amanah titipan dari Allah yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ketiga, seorang suami nyari perempuan lain di luar udah ada istrinya, ya. Survei membuktikan kenapa para suami nyari perempuan lain di luar padahal di dalam udah ada istrinya. Survei membuktikan karena di luar wangi, di dalam Bu, perempuan-perempuan di luar itu leher parfumnya beda, ketek parfumnya beda, sampai jempol kaki parfumnya beda. Modalin. Dia jadi curhat sama saya, Pak. Bu, bikin wangi suami khususnya ibu menjelang tidur. Ini kan enggak Pak, dia kondangan wangi, arisan, pengajian, muludan, belanja sayur. Giliran mau tidur sama suami, aku dia Pak. Saya suka ajarin istri saya tuh Bu, yang belum cukup umur tekap kuping aja dulu ya. Saya suka ajarin saya begini, saya bilang sama bini saya, Mama, saya ngomong sama bini saya pakai nyautin iya. Saya ngomong sama istri saya, saya lagi cerita nih. Ibu jangan nyautin iya. Nah, kita kayak laki bini jadinya Bu. Saya ngomong sama bini saya, Mama, dia nyautin iya. Mama kalau di luar rumah wajib tutup aurat karena kamu adalah tanggung jawab saya. Satu helai rambut saja keluar tanpa seizin papa, nggak boleh salah ngomong sini Bu. Dosa buat papa mah. Kalau di luar rumah mama wajib tutup aurat, tapi kalau di dalam kamar buka-bukaan. Bener Bu, saya suka ajarin mama kalau mau tidur mama jangan pakai daster mulu, pakai tank top segitu. Bener Bu, kita ngomong keseharian aja. Kenapa suami-suami betah di empang ya? Karena ini persoalannya. Ini nih persoalannya, ini nih. Ini di sini Pak persoalannya. Ibu punya tank top nggak di rumah? Saya mah nanya doang, nggak mau lihat Bu. Nanya doang. Ibu punya tank top nggak di rumah? Kalau yang nggak punya tank top ikat pakai tali rapia. Bener Pak, bini-bini sekarang saya gemes-gemes banget Pak. Dia seksinya di luar. Tuh Pak, kalau saya habis kuliah subuh di jalan di Pondok Cabe lewat Republik, namanya South City. Itu kalau hari Minggu pagi pada senam pagi. Itu yang senam pagi saya perhatikan bukan cuma anak gadis Pak, nenek-nenek udah ikut senam. Sekarang saya mau tanya, ibu pakai legging nggak sekarang? Mau nanya doang Bu. Pakai legging nggak sekarang? Pakai. Nah sekarang saya tanya, legging sebetulnya buat dalaman apa luaran? Buat dalaman. Tuh Pak. Sekarang saya tanya lagi. Sekarang ibu kalau senam pakai gamis apa pakai legging? Oh pakai legging Mbak. Legging itu kan bukan kayak celana kita yang gombrong Mbak. Dia kan bertekuk-tekuk. Saya lewat tuh Pak di Pondok Cabe South City itu. Pada senam pakai legging, saya liatin, dosa nggak diliatin. Sayang. Bu, ibu boleh nggak seksi? Seksi buat siapa? Buat suami. Ibu boleh nggak ganjen? Ganjen sama siapa? Suami siapa? Sama tukang sayur lemah lembut Pak. Sama tukang paket, Assalamualaikum paket. Oh iya Mas, senyumnya. Kira sama lakinya cemberut aja sama laki. Ada bini yang begitu ada? Ada bini yang begitu ada?
Naudzubillahi min. Balik kemarin tuh Pak, waktu musim panas banyak nyamuk Pak. Tidur pakai autan. Autan diborehin sampai ke muka-muka. Akhirnya suaminya nyium, dijilat pahit. Kata lagi, ini mama apaan sih mah pahit-pahit begini mah? Kata suaminya, mama pakai autan Pak, biar mama nggak digigit nyamuk, biar nyamuknya mati. Akhirnya yang mati bukan nyamuk, lakinya yang mati. Pantes suami ibu betah di empang, leher bore mason, kaki bau minyak tawon. Betah nggak Pak? Jawab Pak, betah apa enggak? Oh nggak betah Bu, dengerin jeritan hati seorang suami. Supaya istri wangi, cantik, beliin bedak Pak. Habis kita angkat yang tinggi, beliin bedak Pak. Kalau ada acara dangdutan nyawer sampai 200.000. Gira nama bini nyawer goceng. Bini nggak pernah diajak ke pasar, ke toko kosmetik. Bedak ada Tulji, Wardah, Pixi. Tuh Pak tuh, satu paket 285.000 tuh paling murah. Ada krim siang, ada krim malam. Krim sore beda lagi tuh Pak tuh. Beliin paket yang paling bagus 1,7 juta Pak. Bedak. Yang kalau dipakai laler nemplok, pleset dia. Pleset. Ini enggak, beliin bedak talak. Yang beranti buat main karambol. Bedak talak dipakai sama bini kita kondangan. Keringetan habis makan, keringetan tuh bedak talak, akhirnya sini hijau, sini biru. Bini siapa tuh? Bini RT. Iya. Ada Pak RT sini, Pak RT ada. Mana Pak RT mana? RT-nya ada, RT-nya. Ya Allah. Dah segitu aja Bu. Itu aja ya, udah malam. Ibu mah enak, dekat saya jauh ini Bu. Perjalanan saya masih kurang lebih 2,5 jam. Gitu. Saya nggak bisa lama-lama karena besok pagi jam 7 saya mesti sampai di bandara, harus ke Malaysia. Doain saya Bu ya. Ada undangan sunatan Upin Ipin di sini. Intinya guru-guru kita panitia membuat acara Isra Mi'raj di Mushola Darussalam ini bukan hanya sekedar seremoni belaka, akan tetapi ada visi dan misi dakwah di dalamnya. Yang diharapkan setelah acara peringatan Isra Mi'raj ini, diharapkan Masjid Darussalam makin rame sholat berjamaah. Wabil khusus nanti Ramadan mesti kita ramein mushola kita. Dari malam pertama sampai malam terakhir taraweh, jangan bikin sepi mushola kita. Insya banyak agenda, ada tadarus Al-Quran, sholat taraweh berjamaah, buka puasa bersama, sahur bersama, kalau perlu bikin Bu, bikin ya supaya mushola kita rame. Karena apa? Supaya anak-anak kita ini yang sekarang nih kan masih kecil nih, 20-30 tahun ke depan, inilah anak-anak kita yang bakal meneruskan estafet perjuangan dakwah di kampung kita. Maka dari sekarang kita harus tanemin gitu. Insya mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja Bu, ini bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah.
Rabbil Alamin. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta ikhlasnya, minta ridhonya, seraya saya beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa mudah-mudahan kita semua keluar dari tempat ini pulang ke rumah masing-masing tidak lain Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa. Amin ya rabbal. Yang terakhir saya pesan ibu-ibu yang masih penasaran sama ceramah saya, besok jangan lupa nonton saya di TV One ya. Jangan di RCTI, nggak adanya di TV One ya besok. Hah? Jam berapa? Pas di rumah ibu-ibu mati lampu. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.